Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Ikhwani fillah, segala puji bagi Allah yang menurunkan agama yang sempurna ini, yang mengajarkan kita tentang Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, yaitu para sahabat, kemudian para ulama, imam mazhab dan ulama-ulama dari para salaf dan khalaf yang sampai saat ini kita pelajari terhadap agama yang mulia ini, yang dimana tidak hanya mengatur tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ikhwan fillah, kita akan coba bagaimana mereaksi satu buah pernyataan daripada Bapak Badrus Salam yang dimana hal ini bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan hewan kucing, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai akan hewan tersebut. Di sisi lain juga ada sahabat Abu Hurairah, dia juga diberi julukan itu karena sangat senang terhadap hewan kucing tersebut, sehingga kucing ini dianggap hewan yang bersih dan tidak bernajis. Maka di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kemudian Imam Abu Daud, kemudian Imam An-Nasa'i, mana kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang berkeliling di sekitaran kalian, sehingga karena kucing dan ini hewan suci, maka air liurnya pun apabila bercampur dengan air yang kita konsumsi ataupun yang akan kita gunakan baik untuk berwudu, maka hal itu tidak dihukumi najis. Namun hal-hal yang keluar daripada kotoran kucing ini yang dianggap sebagai najis. Namun pernyataan Pak Badrus Salam malah semuanya itu tidak dihukumi najis, karena kekeliruan Pak Badrus Salam ini terhadap hadis tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah menyampaikan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nanti wanifillah, bagaimana pernyataan Pak Badrus Salam ini diluruskan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Sebelum hal itu kita lihat pernyataan secara ilmiah dari Ustadz Hadi Hidayat. Kita dengarkan dulu pernyataan Pak Badrus Salam seperti ini, wanifillah. Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, apa dasarnya Ustadz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis, dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Sebagian orang mengatakan maksud hadis itu bukan kucing tapi bekas minumnya. Pak, bekas minum bahasa Arab itu su'ur, itu mudzakkar. Kalau itu kembalinya kepada bekas minum harusnya innahu, bukan innaha. Tapi Nabi mengatakan innaha, ha. Kembali kepada apa? Hirrah, kucing. Ya. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Hadis ini umum tidak? Umum tidak? Umum. Ada ustadz yang pernah membantah saya lewat pribadi aja. Ustadz, antum berdalil dengan hadis tersebut kucing tidak najis untuk mengatakan kotorannya tidak najis. Bagaimana hadis ini? Mukmin tidak najis. Apakah berarti kotoran mukmin tidak najis? Masya Allah Ustadz, kalau hadis itu ada dalil yang mengkhususkan ijma dan sunnah.
Sedangkan hadis kucing, saya minta dalil yang mengkhususkan. Ada? Tidak bisa jawab. Yang kedua, ada orang bertanya, Ustadz, ikut madhab siapa? Yang berpendapat tentang ini banyak dari ulama, Pak. Imam Bukhari, Ismail bin Ulayya, demikian pula banyak dari kalangan tabi'in, menyatakan bahwa itu tidak najis. Khilaf para ulama. Ini bukan masalah ijma. Masalahnya mereka yang mengatakan kencing kucing najis, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kembali, mana dalilnya? Kalau dikatakan dalilnya, dikiaskan kepada keledai. Dikiaskan kepada apa? Keledai. Karena kotoran keledai itu najis. Keledai itu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Berarti kucing pun binatang yang tidak dimakan apa? Dagingnya. Saya jawab, kias itu termasuk mafhum. Sedangkan hadis ini mantuk. Dan kaidah usul mengatakan apa? Mantuk lebih dahulukan daripada mafhum. Saya pernah ditanya sampai ke tadi subuh, saya coba uraikan. Ustaz, apa hukumnya kotoran kucing atau air kencing kucing? Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya. Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci, bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya. Sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Dawud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskanlah oleh beliau, keluarlah kalimat itu, innaha laysat binajasin wa hiya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis. Karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Dawud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah SAW di riwayatnya, itu Rasulullah SAW, saya pernah melihat Rasulullah SAW yatawaddau bifadlih. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua mazhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyar di halaman ke-26, disebutkan qaul sampai ke Syafi'i sampai ke Ahmad, dan disimpulkan wa qaulul ashab. Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat mazhab dari Asy-Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan, lihat kalimatnya, wa qaulul ashabi. Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat mazhab menyimpulkan, al-hurratu wa ma dunaha minal khilqati tahirun. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur. Makanya tafsirannya disebutkan su'rul hurra. Air liur kucing itu atau hewan yang lebih kecil daripadanya, ketika menjilat apapun maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing? Nah, itu kita pernah disalin lagi teman-teman sekalian. Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab
berubah dari kata qaul jadi baul. Baulul hurrah. Asalnya qaulul ashab fil hurrati. Qaulul ashab dia hilang jadi baulul hurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan. Air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Nah, di teman-teman sekalian, itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca salah salin dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan nggak apa-apa, kan namanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah. Lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah, wajar. Artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar. Karena setan tidak pernah kenal benar. Di teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat khilaf, jangan diungkap khilafnya. Cukup kemudian kita koreksi dengan cara yang baik dan tidak perlu kemudian dibesar-besarkan sehingga menjadi aib. Kadang-kadang kebenaran dan kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Di situ kita bisa bersikap kata Al-Quran surah ke-5 ayat ke-8 paling kanan di pertengahan. Ingat baik-baik. Jangan sampai rasa tidak suka kita pada seseorang atau suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau antum tidak suka pada seseorang, jangan sampai bersikap tidak adil. Pasti orang itu punya kebaikannya. Karena antipati nanti kebaikannya semua ditinggalkan, itu tidak baik. Jelas ya? Persis kejadian yang sama. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan wa rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minal nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Pernah. Bahkan setiap Ramadan dimunculkan. Pada status hadisnya itu matruk. Matruk itu derajat nomor 2 paling buruk dalam hadis yang ditinggalkan. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang tertuduh seringkali mengarang-arang cerita atau berdusta, sehingga tidak bisa dibedakan mana hadis mana karangan. Yang seperti itu ditinggalkan hadisnya. Kenapa kemudian jadi muncul marah? Sama kisahnya. Itu kan ada di Sahih Ibnu Khuzaimah asalnya. Ada di Sahih Ibnu Khuzaimah diriwayatkan, disambungkan pada Salman Al-Farisi. Cuman beliau mencantumkan itu untuk memberikan keterangan pada kita, diberikan dalam babnya. Hadis ini punya masalah. Lihat kalimatnya. Bab fadailu Ramadan in kana hadithuhu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan in kana hadithuhu sahihan. Jika benar hadis ini memang sahih. Dijelaskan kata in ini menunjuk ada masalah dalam hadisnya. Bukan ingin mengatakan hadisnya sahih. Cuman masa berganti terjadi banjir kemudian. Ketika terjadi banjir, diantaranya menyapu kitab beliau masuk pada bab ini. Huruf innya hilang. Berubah kalimatnya jadi bab fadailu Ramadan kana hadithu sahihan. Dalam bahasa Arab kalau huruf in hilang jadi kana, maka artinya bisa berubah fatal. Hadis ini benar-benar sahih. Antum kalau tidak merujuk kepada hafalan-hafalan para ahli hadis ya, atau kepada manuskrip, itu kemungkinan akan ada masalah di dalamnya. Makanya dulu termasuk kita waktu belajar di ilmu hadis, itu kalau hadis kita pakai talaqi. Syekh kita di depan bacakan hadis